pertama ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga mulai mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas. Jadi, usahanya hanya dilakukan dengan mengendalikan atau menguranginya. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan. Nah, inflasi ringan ini inflasi yang kenaikan harganya itu di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang ini merupakan inflasi yang kenaikan harganya itu antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat. Nah, inflasi berat ini inflasi yang kenaikan harganya itu di antara 30% sampai 100% per tahun. Yang terakhir ada hiperinflasi. Nah, hiperinflasi ini merupakan inflasi yang kenaikan harganya tuh di atas 100% per tahun. Inflasi itu terjadi ketika permintaan suatu barang atau jasa tuh mulai meningkat tetapi pasokannya tidak mencukupi. Maka harganya tuh akan naik dan ini tuh disebut dengan demand pull inflation. Nah, inflasi juga dapat terjadi ketika biaya produksi itu mulai meningkat atau cost push inflation. Terus peredaran uang yang meningkat, korupsi, defisit anggaran belanja pemerintah. Selanjutnya ada dampak terjadinya inflasi. Yang pertama, daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa mulai menurun. Terus nilai mata uang yang menurun, kestabilan perekonomian terganggu, dan menurunkan kemampuan ekspor. Cara mengatasi terjadinya inflasi itu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter. Nah, caranya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, meningkatkan suku bunga acuan, merilis surat berharga, dan melakukan operasi pasar terbuka. Yang kedua, dengan kebijakan fiskal. Caranya mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi subsidi, menaikkan pajak, dan menyeimbangkan anggaran. Yang terakhir, bagaimana sih caranya mengukur inflasi? Caranya dengan menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK itu apa sih? IHK atau indeks harga konsumen merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya seperti minuman, makanan, pakaian, dan perumahan. Apa sih ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Tujuan dari ekonomi makro untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Tujuan terjadinya ekonomi mikro untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan ekonomi. Dua cabang ilmu ekonomi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun keduanya membahas kegiatan ekonomi, namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu ekonomi mikro yang berskala lebih kecil, mengamati perilaku konsumen, persamaan penawaran dan permintaan di pasar individual, serta perekrutan dan penetapan upah di masing-masing perusahaan. Sedangkan ekonomi makro memiliki fokus yang lebih luas, melihat dampak kebijakan fiskal, penyebab pengangguran atau inflasi, dan bagaimana tindakan pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kristalisasi ekonomi yang bertumpu pada 3 kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan. Nah, 3 kebijakan itu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan belanja negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan segi penawaran merupakan kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, ada kebijakan moneter ekspansif atau yang sering dikenal dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat resesi melalui penambahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua,
ada kebijakan moneter kontraktif atau yang sering dikenal dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga perekonomian agar tidak mengalami overheating melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama, mencapai dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. Yang kedua, membantu menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang terakhir, dengan cara mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dampak kebijakan moneter bagi perekonomian, yang pertama, pengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Yang kedua, pengaruh terhadap inflasi dan stabilitas harga. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Yang keempat, investasi dan konsumsi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi, di mana fungsi ini tuh dilakukan untuk menentukan bagaimana dana dapat dialokasikan dengan tepat. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi, di mana fungsi ini tuh dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Selanjutnya ada fungsi distribusi, di mana fungsi ini tuh dilakukan untuk menentukan strategi uang yang lebih spesifik, agar dana dapat didistribusikan ke setiap segmen ekonomi. Yang terakhir ada fungsi pembangunan, di mana fungsi ini tuh dilakukan untuk memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada jenis kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan pajaknya lebih rendah untuk meningkatkan pertumbuhan PDB real. Kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan ketika daya beli masyarakat tuh mulai menurun dan kemiskinan mulai meningkat. PDB itu apa sih? PDB itu produk domestik bruto yang merupakan jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan ini menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dan pajaknya lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan PDB real. Di mana kondisi ini tuh dilakukan ketika perekonomian mulai memanas atau overheating agar terjadi penurunan tekanan permintaan barang dan jasa. APBN merupakan rencana keuangan pemerintah Indonesia yang dibuat setiap tahunnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan dari APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, mengenai pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu 1 tahun. APBD merupakan rencana keuangan daerah yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan dari APBD adalah membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal, mengkoordinasi setiap bagian-bagian yang ada di lingkungan pemerintah,